Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alfiah Syahra dari kelompok 4. Saya Syifa Fauziah. Saya Yuki Cafiria. Saya Rafika Nurul Karima. Saya Putri Mulyananda. Saya Siti Ratnasari. Kami di sini akan menjelaskan mengenai program kami, mulai dari penjelasan program, analisis situasi, hasil pretest, pelaksanaan program, hasil proses, serta pemaparan hasil dari program ini. Pertama-tama, penjelasan program akan dipresentasikan oleh Pak Fauzia. Pada Syifa Fauziah, silakan. Di sini saya akan menjelaskan program yang akan kita buat. Di sini saya akan menjelaskan program dari yang akan kita lakukan. Yaitu sasarannya yaitu remaja putri kelas 11 jurusan Tata Boga di SMK Wisata Indonesia Jakarta Selatan. Nah, kenapa kita mengambil di daerah Jakarta Selatan? Karena pada remaja putri prevalensi terjadinya anemia masih terbilang cukup tinggi, yaitu mencapai 40%. Angka tersebut terbilang menjadi masalah kesehatan masyarakat tingkat berat karena prevalensinya masih 40%. Nah, di sini ada tujuan umum, yaitu menunjukkan prevalensi anemia pada remaja putri di Jakarta Selatan. Tujuan khususnya yaitu meningkatkan pengetahuan mengenai pencegahan anemia pada remaja putri, memperbaiki pemilihan dan kebiasaan makanan menjadi lebih sehat, memberikan informasi mengenai program tablet tambah darah, meningkatkan kesadaran konsumsi tablet tambah darah. Nah, kenapa sih kita memilih program masalahnya itu anemia? Jadi, saya akan menjelaskan dengan metode CART. Nah, di sini ada 3 masalah. Yang pertama ada obesitas, anemia, dan BBLM. Ketersediaan sumber daya kita beri 3 semua. Yang kedua ada kemudahan. Kenapa anemia diberi 4? Karena untuk memberi edukasinya itu lebih mudah dan kita tinggal memberikan tablet tambah darah saja. Yang ketiga ada kesiapan dari tenaga pelaksana maupun kesiapan sasaran. Nah, ini juga yang telah saya sampaikan tadi, ini mudah dengan cara mengedukasi saja. Dan seberapa besar pengaruh kriteria yang satu dengan yang lain. Nah, anemia tersendiri ini bisa mempengaruhi kehamilan ibu, sehingga nantinya jika ibu terkena anemia bisa mengenai bayi yang lahir dengan keadaan BBLR, yaitu berat badan lahir kurang rendah maksudnya, maaf. Nah, di sini ada deskripsi komponen. Nama program kita adalah meningkatkan pengetahuan mengenai pencegahan anemia pada remaja putri. Biayanya itu ada 320.000. Kenapa biayanya 320.000? Karena setiap satu responden kita berikan reward, yaitu berupa saldo pulsa, OVO, maupun Gojek, yaitu sebesar 10.000 setiap respondennya. Komponen keterangannya itu, kita melakukan programnya kurang dari 1 minggu. Di sini ada prosesnya. Persiapannya itu mengumpulkan remaja putri kelas 11 jurusan Jasa Boga di SMK Wisata Indonesia. Nah, kita mengumpulkannya itu di wadah, untuk mengumpulkannya itu di grup WhatsApp.
Terus mempersiapkan leaflet dan video yang akan diberikan. Pelaksanaannya itu mengumpulkan remaja putri kelas 11 jurusan Jasa Boga di SMK Wisata Indonesia, yaitu dengan adanya WhatsApp untuk mencegah anemia. Yang kedua, memberikan soal pretest. Yang ketiga, memberikan materi mengenai pencegahan anemia dalam bentuk leaflet dan video. Yang ketiga, memberikan soal post-test. Sekian. Nah, di sini kita punya alternatifnya dua. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan tentang pemilihan makanan untuk mencegah anemia melalui media sosial. Yang kedua, alternatif meningkatkan keterampilan dalam mengolah makanan untuk mencegah anemia melalui aplikasi diskusi online. Dari kriteria sumber daya, ada manusia, kita memberikannya poin 3, yaitu sama-sama harus memberikan edukasi. Terus yang kedua ada dana. Nah, di sini kita ngambil 5 untuk pengetahuan 5 karena lebih murah dibandingkan keterampilan pengolahan makanan. Itu lebih jauh untuk dananya karena kan kalau pengolahan makanan itu harus membeli bahan-bahan makanan, sedangkan untuk pengetahuan itu kita hanya men-sharing ilmu kita. Terus sarana prasarana itu 4 karena kita memberikan pengetahuannya itu melalui media WhatsApp, jadi lebih terjangkau untuk diberikan edukasinya daripada harus keterampilan dalam pengolahan makanan itu susah, jadi harus mempraktekkan gimana cara masaknya gitu. Terus waktunya itu yang pengetahuan itu diberi poin yang lebih tinggi yaitu 4, sedangkan pengolahan makanan itu 3. Karena untuk memberikan edukasi itu waktunya, untuk waktu kita memilih pengetahuan tentang makanan, yaitu karena memberi pengetahuan itu lebih singkat daripada memberikan keterampilan pengolahan makanan untuk mencegah anemia. Dan dukungan kebijakannya itu kita memberikan porsi poin yang sama dengan dukungan masyarakat juga memberikan porsi yang lebih sama. Nah, yang keempat itu keberlangsungan. Keberlangsungan kita memberikan poin lebih tinggi pengetahuan tentang pemilihan makanan yaitu 5, sedangkan peningkatan keterampilan dalam pengolahan makanan itu 3. Karena untuk memberikan pengetahuan tentang pemilihan makanan itu lebih mudah diterapkan daripada meningkatkan keterampilan dalam pengolahan makanan. Dan lebih mudah untuk dipahami daripada meningkatkan keterampilan itu harus dipraktekkan. Ya. Nah, dari semua skor ini kita jumlahkan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemilihan makanan untuk mencegah anemia melalui media sosial, yaitu total skornya 27, sedangkan meningkatkan keterampilan dalam mengolah makanan untuk mencegah anemia melalui aplikasi diskusi online, kita menotalkan 19. Jadi, dalam kesimpulan ini, kita mengambil program meningkatkan pengetahuan tentang pemilihan makanan untuk mencegah anemia melalui sosial, karena poinnya lebih banyak, yaitu 27. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis situasi. Untuk analisis situasinya, kami melakukan analisis dengan cara menyebar kuesioner melalui Google Form kepada responden. Dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, ada 31 tanggapan. Nah, untuk dari situ didapatkan kalau 58,1% responden mengalami lemah, letih, lesu, lunglai, langlai, yang merupakan gejala dari anemia. Selanjutnya, 71% responden merasakan pusing dan mata berkunang-kunang. Itu juga merupakan gejala dari anemia.
64,5% responden merasakan kesulitan berkonsentrasi yang juga merupakan gejala dari anemia. Untuk presentase responden yang mendapatkan sosialisasi dan edukasi mengenai anemia itu presentasenya sama 50%. Selanjutnya dari sini didapatkan juga 77,4% responden mengetahui apa yang dimaksud dengan anemia. Selanjutnya 58,1% responden mengetahui tanda dan gejala dari anemia. Kemudian 61,3% responden mengetahui cara pencegahan anemia. Setelah itu 93,5%, ini angka yang cukup tinggi, responden itu mengetahui bahwa sebenarnya tablet tambah darah itu penting untuk dikonsumsi. Dan ini hasil asupan tablet tambah darah. Sebagian besar responden tidak pernah mengkonsumsi tablet tambah darah. Dengan presentasenya itu 54,8% dan 35,5% responden jarang mengkonsumsi. 9,7% responden sering mengkonsumsi. Jadi untuk jumlah persentase responden yang sering mengkonsumsi itu hanya sedikit sekali. Sedangkan menurut Dinas Kesehatan itu untuk frekuensi pemberian tablet tambah darah adalah 1 kali seminggu. Selanjutnya 51,6% perilaku makan responden tidak sesuai dengan anjuran gizi seimbang. Menurut Suryani, pada tahun 2015, remaja putri yang memiliki pola makan yang tidak baik beresiko 1,2 kali untuk menderita anemia dibanding remaja putri yang memiliki pola makan baik. Selanjutnya, sebagian besar responden jarang melakukan sarapan, yaitu sebesar 51,6%. Untuk 38,7% itu melakukan sarapan, dan 9,7% itu tidak pernah sarapan. Asupan zat gizi yang berkurang sebanyak 30% jika seseorang melewatkan sarapan pagi dan secara langsung mengurangi produksi hemoglobin sehingga menyebabkan anemia. Itu menurut Afrita Yeni dan kawan-kawan pada tahun 2019. 97,7% responden jarang mengkonsumsi sayur dan buah. Vitamin C yang terdapat dalam sayur berfungsi untuk absorpsi dan metabolisme zat besi, sehingga apabila kekurangan vitamin C, bagi tubuh akan menyebabkan anemia. Itu menurut Syatriani pada tahun 2010. Menurut Santoso pada tahun 2004 dan Al-Matsir pada tahun 2004, frekuensi konsumsi sayur dikategorikan baik bila frekuensi konsumsinya itu 2 kali per hari dan tidak baik jika di bawah kurang dari 2 kali per hari. Selanjutnya 74,2% responden jarang mengkonsumsi buah. Untuk persentase serinya itu hanya 22,6%. Konsumsi buah sumber vitamin C membantu penyerapan zat besi, sehingga apabila kurang dalam mengkonsumsinya akan menyebabkan anemia. Itu menurut Safianti pada tahun 2018. Menurut Sasonto pada tahun 2004, dan Al-Matsir pada tahun 2004, frekuensi konsumsi buah dikategorikan baik bila frekuensi konsumsinya itu 2 kali per hari, dan dikatakan tidak baik jika di bawah atau kurang dari 2 kali per hari. Selanjutnya, untuk konsumsi protein hewani itu sebagian besar responden jarang mengkonsumsi protein hewani, yaitu sebesar 54,8%, dan 35,5% itu sering mengkonsumsi, sisanya 9,7% itu tidak pernah mengkonsumsi protein hewani.
Padahal protein hewani itu membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Rendahnya asupan protein hewani dapat mempengaruhi kadar Hb menjadi kurang, sehingga dapat menyebabkan anemia, menurut Arisanti pada tahun 2012. Menurut Aprilian tahun 2009, frekuensi konsumsi protein dikatakan jarang jika konsumsinya itu 1-2 kali per minggu, dan sering jika frekuensi konsumsi protein itu lebih dari 5 kali seminggu atau setiap hari. Selanjutnya ada konsumsi protein nabati. Sebagian besar responden jarang mengkonsumsi protein nabati, yaitu sebesar 48,4%, kemudian 38,7% sering mengkonsumsi, dan 12,9% itu tidak pernah konsumsi. Padahal kurangnya asupan protein dapat menyebabkan transportasi zat besi kurangnya asupan protein dapat menyebabkan transportasi zat besi terhambat yang mengakibatkan defisiensi besi sehingga terjadi anemia. Itu menurut Eniwati pada tahun 2019. Menurut Aprilian pada tahun 2019, frekuensi konsumsi protein dikatakan jarang jika konsumsinya itu 1-2 kali per minggu. Dan bisa dikatakan sering jika frekuensi konsumsinya protein itu lebih dari 5 kali per minggu atau setiap hari. Dari sini dapat diambil kesimpulan, yaitu kesimpulan sementara, dari 31 responden disimpulkan, pertama, sebagian besar responden mengalami tanda dan gejala anemia. Yang kedua, sebagian besar responden memiliki pengetahuan dasar mengenai anemia. Yang ketiga, sebagian besar responden tidak mengkonsumsi tablet tambah darah, serta pola makan yang kurang baik. Nah, meskipun memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai anemia, namun sebagian besar responden tidak menunjukkan perilaku untuk mencegah anemia. Maka dari itu, responden perlu diberi kesadaran untuk mengubah perilaku mereka dalam menghadapi anemia. Hasil pretest kali ini itu diisi oleh siswa Boga dengan 32 respon. Nah, pertanyaan pertama mengenai pengetahuan mengenai anemia. Apa yang dimaksud anemia? 26 dari 32 menjawab benar, yaitu kadar hemoglobin lebih rendah daripada normal, 81,3%. Pertanyaan kedua, apa yang merupakan tanda dan gejala anemia? 30 siswa menjawab benar, sakit kepala dan mudah lelah. Selanjutnya, apa yang menyebabkan terjadinya anemia? 25 siswi menjawab benar, yaitu menstruasi. Lalu, dampak dari anemia. 22 siswi menjawab benar, yaitu mah dan diare. Lalu, ada cara pencegahan anemia. 30 siswi menjawab benar, yaitu makan dengan gizi seimbang dan konsumsi tablet tambah darah. Lalu, zat gizi apa saja yang berfungsi untuk mencegah dan mengatasi anemia? 17 siswa menjawab benar, yaitu zat besi, vitamin C, dan vitamin B12. Berikut ini, manakah sumber makanan yang dianjurkan untuk mencegah dan mengatasi anemia? 26 siswi menjawab benar, yaitu daging merah, hati ayam, dan bayam. Berikut ini, manakah sumber makanan yang tidak dianjurkan untuk mencegah dan mengatasi anemia? 24 siswi menjawab benar, yaitu kopi, teh, dan buah anggur. Berapa anjuran konsumsi tablet tambah darah khususnya pada remaja putri? 17 siswi menjawab benar, yaitu 1 tablet seminggu. Berapa anjuran konsumsi tablet tambah darah selama menstruasi? 8 siswi menjawab benar, yaitu 1 kali sehari. Kuesioner
Frekuensi kebiasaan makan yaitu berapa kali Anda mengkonsumsi bahan makanan sumber karbohidrat, yaitu 50,3% menjawab 1 sampai 2 kali per hari. 18,8% 3 kali per hari, 25% lebih dari 3 kali per hari. Jawabannya benar itu 18,8%, 3 kali per hari. Nah, yang kedua, berapa kali Anda mengkonsumsi bahan makanan sumber protein hewani? Itu 15,6% menjawab 2 kali per bulan. 31,3% menjawab tidak pernah. 25% menjawab 1 sampai 2 kali per minggu. 15,6% menjawab 3 sampai 6 kali per minggu. 12,5% menjawab lebih dari 1 kali per hari. Jawaban yang benar adalah 12,5% lebih dari 1 kali per hari. Berapa kali Anda mengkonsumsi bahan makanan sumber protein hewani? 37,5 menjawab 1 sampai 2 kali per minggu, 9,4% menjawab 2 kali per bulan, 5,6% menjawab tidak pernah, 18,8% menjawab lebih dari 1 kali per hari, 18,8% menjawab 3 sampai 6 kali per minggu. Jawaban yang benar adalah 8% lebih dari 1 kali per hari. Nah, untuk berapa kali Anda mengkonsumsi sayuran? 37,5% menjawab 1 sampai 2 kali per minggu. 12,5% menjawab 2 kali per bulan, 28,1% menjawab lebih dari 1 kali per hari, 18,8% menjawab 3 sampai 6 kali per minggu. Jawaban yang benar adalah 12,1% lebih dari 1 kali per hari. Berapa kali Anda mengkonsumsi buah-buahan? 37,5% menjawab 1 sampai 2 kali per minggu. 12,5% menjawab 2 kali per bulan, 12,5% menjawab tidak pernah, 15,6% menjawab lebih dari 1 kali per hari, 21,9 3 sampai 6 kali per minggu. Jawaban yang benar adalah 15,6% lebih dari 1 kali per hari. Untuk tablet tambah darah, apakah dalam 1 minggu terakhir Anda mengkonsumsi tablet tambah darah? 93,8% menjawab tidak. Sehingga dapat disimpulkan untuk wawasan dari remaja putri mengenai anemia, yaitu mendapatkan rata-rata 70,31 per 100 poin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan program gizi cegah anemia. Kami menggunakan grup WhatsApp yang terdiri dari di sini sebenarnya ada 36 partisipan karena kami mendapatkan responden 32. Namun ada yang sudah keluar dari grup.
Pertama-tama kami melakukan pembukaan dan memperkenalkan diri. Lalu kami memaparkan prosedur kegiatan yang diawali dengan responden mengisi pretest, yaitu telah dilakukan. Lalu yang kedua, responden akan diberikan materi berupa leaflet dan video mengenai pencegahan anemia. Lalu yang ketiga, responden memahami materi yang telah diberikan dan bersedia untuk menerapkannya. Lalu yang keempat, responden diusulkan untuk mengisi post-test. Lalu yang kelima, responden akan menerima reward berupa saldo sebesar 10.000. Lalu di sini kami memaparkan leaflet. Berikut adalah leaflet kami mengenai anemia. Yang pertama, menjelaskan mengenai pengertian anemia, yaitu pengertian mengenai anemia, yaitu anemia adalah keadaan rendahnya jumlah sel darah merah dan kadar hemoglobin di bawah normal, yaitu HB normal bila HB lebih dari 14 gram per desiliter pada pria dan lebih dari 12 gram per desiliter pada wanita. Penyebab anemia, sebagian besar anemia disebabkan oleh kekurangan satu atau lebih zat gizi esensial, yaitu berupa zat besi, asam folat, dan B12, yang digunakan dalam pembentukan sel-sel darah merah. Anemia bisa juga disebabkan oleh kondisi lain, seperti penyakit malaria, infeksi cacing tambang, dan pendarahan yang berlebih. Di sini juga memaparkan tanda gejala anemia, yaitu bisa menyebabkan penyakit hati, kulit kering, mudah mengantuk, wajah pucat, rusaknya kuku, kerontokan rambut, bibir pecah-pecah, mudah lelah, serta mata berkunang-kunang. Adapun dampak anemia pada remaja putri, yaitu gangguan mental dan kesehatan, konsentrasi belajar yang menurun, gangguan pertumbuhan, kondisi fisik yang menurun, gangguan reproduksi, serta gangguan kehamilan. Lalu kami juga membahas tablet tambah darah. Program pemberian tablet darah pada remaja putri diharapkan dapat memutus lingkar malnutrisi antar generasi. Pemerintah Indonesia sejak tahun 1997 telah menjalankan program pencegahan dan penanggulangan anemia gizi pada wanita usia subur dan mengintervensi wanita usia subur lebih dini, yaitu sejak usia remaja. Anjuran konsumsi tablet tambah darah, yaitu 4 tablet yang dikonsumsi selama 1 bulan, setiap 1 tablet dikonsumsi selama 1 minggu. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, yaitu 1 tablet per minggu dan 1 tablet per hari selama masa menstruasi. Lalu di sini ada cara mencegah anemia. Yang pertama, makan makanan sumber zat besi. Yang kedua, kurangi konsumsi teh dan kopi. Di sini ada bahan makanan tinggi zat besi, ada telur, bayam, tempe, daging hati ayam, daging merah, serta kacang kedelai. Dan bahan makanan yang menghambat penyerapan zat besi, yaitu ada kopi dan teh. Bahan makanan sumber zat besi, ada hati ayam, hati sapi, kacang-kacangan berupa kacang hitam, kacang hijau, kacang merah, lalu tahu, tempe, dan oncom, tiram, kerang, dan ikan. Sayuran ada bayam dan brokoli, buah-buahan kering seperti kismis dan aprikot. Lalu ada contoh menu sehari,
Di waktu pagi bisa mengkonsumsi nasi beras merah, nasi beras putih kulit, kacang polong, kacang merah, dan wijen. Untuk makanan siangnya bisa mengkonsumsi dan malam. Lalu buahnya berupa apel, kiwi, anggur, buah pir, alpukat, kelapa, buah bit, pepaya, dan buah naga. Untuk sayurnya bisa mengkonsumsi sawi, bayam, seledri, sawi, buncis, brokoli, dan jamur. Untuk lauknya bisa mengkonsumsi tahu dan tempe, ikan kakap, ikan guramai, ikan sarden, serta telur dan daging. Lalu kami juga memberikan video mengenai pencegahan anemia. Bahan makanan pencegahan anemia. Bahan makanan untuk mencegah anemia. Setelah kami berikan leaflet dan video, kami membuka sesi untuk tanya jawab. Pertanyaan pertama, bertanya mengenai apakah anemia sama dengan darah rendah? Lalu kami menjawab,
bahwa anemia dan darah rendah itu berbeda. Jika anemia, keadaan kurangnya sel darah merah. Lalu untuk darah rendah itu, keadaan tekanan darah seorang yang kurang dari normal. Namun keduanya memiliki tanda gejala yang hampir mirip. Lalu ada jawaban tambahan. Jadi anemia dan darah rendah itu berbeda. Jika anemia, kurangnya sel darah merah, sedangkan darah rendah itu disebutnya biasanya hipotensi, yaitu tekanan darah di bawah normal. Tapi anemia bisa menyebabkan darah rendah, karena kurangnya sel darah merah juga bisa membuat tekanan darah di bawah. Lalu ada pertanyaan kedua, yaitu apa boleh gejala seperti yang dijelaskan barusan, boleh meminum obat tablet tambah darah, dan berapa kali minum dalam sehari, atau sebulan, atau seminggu. Lalu kami menjawab, konsumsi tablet tambah darah bukan hanya karena sedang anemia, namun konsumsi tablet tambah darah merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya anemia. Lalu jawaban tambahan, untuk anjuran konsumsi tablet tambah darah, 1 tablet dikonsumsi 1 minggu. Jadi 1 bulan bisa mengonsumsi 4 tablet. Lalu ada tambahan lain, saat sedang masa menstruasi, disarankan untuk konsumsi tablet tambah darah 1 hari sekali selama periode menstruasi. Lalu ada jawaban tambahan, tablet tambah darah itu hukumnya wajib, apalagi untuk calon ibu, seperti remaja putri. Karena jika ibu hamil kekurangan darah akan berdampak pada bayi yang akan mengalami masalah fisik seperti yaitu berat badan lahir rendah, yaitu di bawah 2,5. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika kita tidak mengonsumsi tablet tambah darah selama menstruasi? Dan dijawab, saat menstruasi kita akan kehilangan banyak darah, maka berpotensi besar akan terjadi anemia. Akibatnya tubuh akan merasakan 5L gejala yang sudah dijelaskan, yaitu lemah, letih, lesu, lunglai, dan dampak gejala panjangnya jika terus-terusan mengalami hal tersebut, maka akan berdampak pada janin yang akan dikandung nanti seperti yang telah dijelaskan, yaitu akan mengalami BBLK. Dan ada jawaban tambahan mengenai dampak anemia juga bisa menyebabkan konsentrasi belajar menurun, gangguan pertumbuhan kondisi fisik yang menurun, serta gangguan kehamilan. Lalu kami bertanya, apakah di sekolah kalian memiliki program pemberian tablet tambah darah? Dijawab, pemberian tablet tambah darah pada sekolahnya tidak merata. Lalu ada jawaban tambahan mengenai jika kekurangan darah, maka tubuh akan kekurangan oksigen, sehingga asupan nutrisi yang akan kita makan tidak akan diproses optimal untuk tubuh. Singkatnya, mungkin anemia dianggap penyakit yang ringan, namun banyak masalah kesehatan yang diawali dari anemia. Jadi, kita harus mencegah anemia sejak dini agar tidak mendapat masalah kesehatan lainnya. Lalu ada pertanyaan lainnya,
mengenai apa merek tablet tambah darah yang bagus untuk remaja putri, dan dijawab bisa memakai sangobion. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah sangobion terdapat di apotek terdekat? Jawabannya, sangobion sangat mudah ditemukan di berbagai tempat. Lalu ada penjelasan tambahan, saat konsumsi tablet tambah darah, jangan dibarengi dengan minum teh, karena teh mengandung zat tanin, dan zat tanin akan menghambat penyerapan zat besi, karena tablet tambah darah mengandung zat besi. Lalu, selain konsumsi tablet tambah darah, konsumsi makanan sumber Fe, vitamin A, B, C juga penting. Lalu, ada penjelasan tambahan. Untuk mencegah anemia, selain konsumsi tablet tambah darah, kita juga harus memenuhi nutrisi lainnya, seperti vitamin A, C, E, B kompleks, zat besi, dan lain-lain dari makanan, yaitu dengan isi piringku. Lalu ketika ditanya, apakah mengetahui mengenai isi piringku, sebagian menjawab tidak pernah mendengarnya. Jadi kami menjelaskan mengenai isi piringku. Jadi isi piringku adalah pedoman gizi seimbang untuk sekali makan. Kalau dulu itu sebutannya 4 sehat 5 sempurna, lalu diganti dengan isi piringku. Jadi dalam satu piring makanan itu harus terdapat makanan pokok, yaitu sumber karbohidrat, lauk pauk yang bersumber dari protein hewani dan nabati, dan sayur dan buah. Dan takarannya sesuai pada gambar di bawah ini. Ini adalah contoh isi piringku untuk sekali makan, yaitu lebih atau kurang dari 700 kalori yang disertai dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah. Lalu kami memaparkan contoh menu isi piringku. Lalu untuk pembagian porsi makan lebih rincinya lagi, jadi dalam satu piring itu dibagi menjadi 2/3 dari 1/2 piring untuk makanan pokok sumber karbohidrat, 1/3 dari setengah piring untuk lauk pauk sumber protein, 2/3 dari setengah piring untuk sayur, dan sisanya 1/3 dari setengah piring untuk buah. Dan jangan lupa minum 8 gelas sehari agar tubuh tidak dehidrasi. Lalu ada pertanyaan, apakah idealnya 700 kalori? Kalau lebih bagaimana? Atau tergantung pada berat badannya masing-masing? Lalu dijawab, idealnya 700 kalori. Tapi itu balik lagi sama kebutuhan energi tiap individu. Melihat dari segi usia, jenis kelamin, serta aktivitas fisik sehari-hari. Lalu ada penjelasan tambahan, 700 kalori itu untuk sekali makan utama. Normalnya kebutuhan gizi usia remaja putri dalam sehari yaitu 2000 sampai 2100 kalori. Dan baiknya sehari makan 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan. Jadi, pedoman isi piringku perlu juga diterapkan agar dapat memenuhi gizi seimbang supaya nantinya kita dapat melahirkan bayi yang sehat dan bebas. Lalu, setelah sesi tanya-jawab, responden dibiarkan untuk mengisi post-test.
karena dianggap sudah cukup pemahaman untuk cara pencegahan anemia. Lalu kami melakukan penutupan. Sekarang saya akan memaparkan hasil post-test yang sudah diisi oleh 32 responden setelah mendapatkan edukasi melalui sosial media dalam bentuk video dan leaflet tentang anemia dan cara pencegahannya. Yang pertama mengenai pengetahuan tentang anemia. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan anemia? 26 responden menjawab benar. Yang kedua, yang merupakan tanda dan gejala anemia, 30 responden menjawab benar. Lalu penyebab terjadinya anemia, 30 responden menjawab benar. Lalu dampak dari anemia, 28 responden menjawab benar. Cara pencegahan anemia, 32 responden atau semuanya menjawab benar. Lalu zat gizi yang berfungsi untuk mencegah dan mengatasi anemia, 21 responden menjawab benar. Lalu sumber makanan yang dianjurkan untuk mencegah dan mengatasi anemia, 25 responden menjawab benar. Lalu sumber makanan yang tidak dianjurkan untuk mencegah dan mengatasi anemia, 27 responden menjawab benar. Anjuran konsumsi tablet darah khususnya pada remaja putri, 28 responden menjawab benar. Anjuran konsumsi tablet dalam darah sama masa menstruasi yaitu 17 responden menjawab benar. Lalu sekarang mengenai asupan dalam 1 hari terakhir yang responden yang mengkonsumsi sumber karbohidrat sebanyak 3 kali, yaitu 40,6%. Selanjutnya, responden yang mengkonsumsi bahan makanan sumber protein hewani sebanyak 3 kali, yaitu 34,4%. Responden yang mengkonsumsi bahan makanan sumber protein nabati sebanyak 3 kali, yaitu 50%. Responden yang mengkonsumsi sayur-sayuran, yaitu yang 1-2 kali, yaitu 50%. Responden yang mengkonsumsi buah-buahan sebanyak 1-2 kali, sebanyak 65,6%. Lalu responden yang mengkonsumsi tablet tambah darah setelah diberikan edukasi sebanyak 68,8%. Dari 31% yang menjawab tidak ada, yaitu karena dia tidak ada tablet tambah darahnya. Karena itu, kesimpulan mengenai pengetahuan pada remaja putri SMK Wisata Indonesia setelah mendapat edukasi rata-ratanya yaitu 82,5 dari 100 poin. Di sini saya akan membahas hasil dari perbandingan sebelum dan sesudah diberikan edukasi, yaitu dari pretest dan post-test. Sebelum diberikan edukasi, pada pertanyaan apakah yang dimaksud dengan anemia itu, sebanyak 26 responden menjawab benar dengan persentase 81,3%, dan untuk yang setelah diberikan edukasi, nilainya juga sama,
yaitu 81,3%. Yaitu 26 responden menjawab benar. Jadi tidak ada perbedaan untuk yang pertanyaan pertama di pengetahuan ini. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, mengenai tanda dan gejala anemia, sebelum diberikan edukasi, sebanyak 93,8% atau 30 responden menjawab benar. Dan setelah diedukasi pun sama, sebanyak 30 responden menjawab benar. Jadi tidak ada perbedaan untuk jawaban benar, namun untuk yang jawaban salahnya itu yang memilih 2 orang memilih yang sakit perut dan konstipasi, dan untuk yang setelah diberikan edukasinya itu 1 orang yang memilih jawaban sakit perut dan konstipasi, dan 1 orang lagi menjawab mual dan diare. Untuk pertanyaan yang ketiga, yang sebelum diberikan edukasi, untuk pertanyaan yang menjadi penyebab anemia, sebanyak 25 responden itu menjawab benar atau 78,1%. Sedangkan setelah diberikan edukasi, sebanyak 30 responden menjawab benar, yaitu sebanyak 93,8%. Untuk pertanyaan keempat, sebelum diberikan edukasi, pada pertanyaan yang bukan dampak dari anemia, itu sebanyak 22 responden menjawab benar, yaitu sebanyak 98,8%. Dan setelah mendapatkan edukasi, sebanyak 28 responden menjawab benar, yaitu 87,5%. Pertanyaan selanjutnya, yang bagaimana pencegahan anemia? Sebelum diberikan edukasi itu, sebanyak 30 responden menjawab benar, yaitu 93,8%. Dan setelah diberikan edukasi, 100% responden menjawab benar. Untuk pertanyaan, zat gizi apa saja yang berfungsi untuk mencegah dan mengatasi anemia? Untuk sebelum diberikan edukasi, itu sebanyak 17 responden menjawab benar atau 53,1%. Sedangkan yang setelah diberikan edukasi, ada kenaikan, yaitu 21 responden menjawab benar dengan persentase 65,6%. Pertanyaan, sumber makanan yang dianjurkan untuk mencegah dan mengatasi anemia, banyak 26 responden atau 81,3% menjawab benar, dan setelah dilakukan edukasi, itu sebanyak 25% atau sebanyak 25 responden atau 78,1% itu menjawab benar. Untuk pertanyaan sumber bahan makanan yang tidak dianjurkan itu sebanyak 24 responden atau 75% menjawab benar, dan setelah mendapatkan edukasi itu sebanyak 27 responden atau 84,4% responden menjawab benar. Untuk pertanyaan anjuran konsumsi tablet tambah darah khusus pada remaja putri, sebelum diberikan edukasi itu banyak 17 responden atau 53,1% menjawab benar, dan setelah diberikan edukasi sebanyak 28 responden atau 87,5% itu menjawab benar.
Untuk pertanyaan anjuran konsumsi tablet tambah darah selama masa menstruasi, sebanyak 8 responden itu menjawab benar, atau 25%-nya. Sedangkan setelah diberikan edukasi, sebanyak 17 responden atau 53,1% responden menjawab benar. Yang sebelum diberikan edukasi, konsumsi yang baik dan atau benarnya itu sebanyak 18,8%. Sedangkan setelah diberikan edukasi, asupan karbohidrat dalam satu hari terakhirnya itu banyak 31,3% yang baik. Untuk yang konsumsi protein hewani, yang sebelum diberikan edukasi itu sebanyak 15,6% itu konsumsinya baik. Sedangkan setelah diberikan edukasi, untuk konsumsi protein hewaninya itu sebanyak 34,4% konsumsinya baik. Untuk konsumsi protein nabati, yang sebelum diberikan edukasi sebanyak 18,8% itu konsumsinya baik, sedangkan yang setelah diberikan edukasi banyak 34,4% konsumsinya baik. Untuk konsumsi sayuran, responden yang sebelum diberikan edukasi itu sebanyak 28,1% konsumsinya baik, sedangkan untuk konsumsi sayuran setelah diberikan edukasi sebanyak 50% responden konsumsinya baik. Untuk konsumsi buah, sebelum diberikan edukasi itu sebanyak 15,6% responden konsumsinya baik. Sedangkan setelah diberikan edukasi, konsumsi buahnya 65,6% responden konsumsinya baik. Untuk konsumsi tablet tambah darah, sebelum diberikan edukasi, konsumsi tablet tambah darah responden dalam 1 minggu terakhir itu sebanyak 93,8% itu tidak mengkonsumsi. Sedangkan setelah diberikan edukasi, konsumsi tablet tambah darah setelah diberikan edukasi itu sebanyak 68,8% responden mengkonsumsi. Untuk alasan yang tidak mengkonsumsi setelah diberikan edukasi itu karena itu bermacam-macam. Umumnya alasannya itu karena tidak tersedia tablet tambah darah di rumahnya. Jadi hasil dari monitoring dan evaluasi dari program ini adalah yaitu skor pengetahuan meningkat dari 70,31 menjadi 82,5. Pemilihan keragaman makanan yang tepat meningkat sekitar 26,24% dari 18,76% menjadi 45%. Untuk konsumsi tablet tambah darah juga meningkat sekitar 62,5% dari 6,3% menjadi 68,8%. Itulah tahapan-tahapan dari program yang telah kami jalankan mengenai cara pencegahan anemia pada SMK Jasa Boga di Jakarta Selatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.